Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rani Kurniasari, SEMM, selaku pengampu dosen mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pajak Reklame pada Papan Billboard Bank Mandiri. Dan izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dinda Deviana Tazkia dengan NIM 64232529. Perkenalkan, saya Adriana Tadila Ida dengan NIM 64232556. Saya Askia Farsti Hasnika dengan NIM 64232539. Saya Eladian Cialdiono dengan NIM 64232548. Saya Muhammad Alpariji Karlini dengan NIM 64232549. Dan saya Siva Nur Ilmi dengan NIM 64232557. Langsung aja ke pengertian pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan di ruang publik. Definisi reklame sendiri mengacu pada segala bentuk media informasi seperti papan iklan, baliho, spanduk, hingga media digital atau videotron. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta diimplementasikan dalam berbagai peraturan daerah di wilayah masing-masing. Fungsi reklame untuk perusahaan. Fungsi reklame untuk perusahaan adalah sebagai alat promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk, jasa, atau kampanye. Reklame membantu perusahaan menjangkau lebih banyak konsumen, memperkuat brand awareness, dan meningkatkan penjualan. Namun, reklame di ruang publik harus mematuhi aturan perpajakan. Lalu, ada wajib pajak reklame. Wajib pajak reklame adalah orang atau badan yang memasang reklame untuk kepentingan komersial atau non-komersial, seperti perusahaan atau organisasi. Pemasang reklame wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai perhitungan yang diatur. Wajib pajak reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang memasang reklame untuk kepentingan komersial atau non-komersial. Misalnya, perusahaan yang memasang baliho produk atau sebuah organisasi yang mempromosikan kegiatan kampanye sosial. Dalam konteks ini, pemasang reklame wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan perhitungan yang telah diatur. Selanjutnya itu ada objek pajak reklame. Objek pajak reklame mencakup semua jenis reklame di ruang publik, baik permanen maupun sementara. Berdasarkan aturan terbaru, objek pajak reklame dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada reklame produk, yaitu iklan untuk barang atau jasa komersial. Reklame non produk, yaitu iklan untuk layanan masyarakat, politik, atau kampanye sosial. Jenis reklame yang termasuk objek pajak antara lain baliho, spanduk, poster, billboard, reklame di kendaraan, neon box, dan reklame digital seperti videotron. Selanjutnya itu ada peraturan terkait pajak reklame. Yang pertama itu ada UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD yang menjadi dasar hukum pajak reklame. Dua, peraturan daerah atau Perda yang menetapkan tarif dan mekanisme pajak reklame sesuai kebutuhan daerah. Lalu yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2019 yang memberikan pedoman pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak reklame. Lalu yang keempat, pembaruan terkait pajak reklame juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah, pusat, dan daerah yang mempengaruhi peraturan di daerah, seperti Pemda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang merinci objek pajak, subjek pajak, dan perhitungan pajak reklame. Lalu yang selanjutnya, nilai sewa reklame dan jenis reklame. Nilai sewa reklame ditentukan oleh beberapa faktor seperti ukuran reklamenya, meter perseginya, tergantung meter perseginya. Yang kedua, lokasi pemasangan, apakah strategis, banyak orang lewat. Yang ketiga, durasi pemasangan, berapa lama dia memasang reklamenya. Yang keempat, jenis reklame, produk atau non-produk. Yang kedua, jenis reklame itu dibagi dua. Yang pertama, reklame produk, promosi komersial, produk atau jasa. Pajaknya biasanya lebih tinggi dikarenakan lokasinya strategis dan media premium. Yang kedua, reklame non-produk, biasanya dipakai untuk sosial, politik, keagamaan. Biasanya tarifnya lebih rendah atau bahkan bebas pajak. Berikut ini ada data pajak reklame dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, Badan Pendapatan Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nomor 00947 SKPD bulan tanggal 9 Januari 2023. Masa pajaknya 5 November 2022 sampai dengan 5 November 2023 tahun 2023. Dengan kode bayarnya 00098 10 90 0233. Dengan nama wajib pajaknya Irwansyah
Alamatnya Jalan Hasanuddin, RT 009, RW 009, Nunukan Timur, Nunukan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan kode pos 77482, Bank Mandiri Cabang Nunukan. Alamat usahanya Jalan Tian Soeharto, RT 009, RW 009, Nunukan Timur, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. NPWPD-nya 4.10000019711. Tanggal jatuh tempo 8 April 2023 dengan keterangan pajak reklame Bank Mandiri Cabang Nunukan. Yang tertera kode rekeningnya 410100010001. Gambar ini adalah contoh pajak reklame pada billboard Bank Mandiri dengan masa tayangnya 5 November 2022 sampai dengan 5 November 2023 dengan panjangnya 2 meter, lebar 1,5 meter. Maka gimana sih cara rumus pajak reklame? Dengan nilai sewa dikali tarif pajak daerah. Dikarenakan pajak daerah di Kalimantan 25%, maka tarif pajaknya 8.820.000 dikali 25% yang hasilnya 2.205.000. Berikut merupakan penempatan pengisian pajak reklame dengan nomor 000947 SKPD 9 Januari 2023 dengan masa pajak 5 November 2022 sampai dengan 5 November 2023 pada tahun 2023. Kode bayar 0009 5810 9090 323. Nama wajib pajak yaitu Irwansyah. Yang beralamat di Jalan Hasanuddin, RT 008, RW 008, Nunukan Timur, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dengan kode pos 77482. Nama usaha Bank Mandiri Cabang Nunukan. Alamat usaha Jalan Tian Soeharto, RT 009, RW 009, Nunukan Timur, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dengan kode pos 44782. NPWPD P.0000197.1.1. Tanggal jatuh tempo yaitu 8 April 2023. Dengan keterangan pajak reklame Bank Mandiri Cabang Nunukan. Dengan kode rekeningnya 4.1.09.01.0001. Jenis pajak daerah yaitu pajak reklame atau papan billboard
atau Videotron atau Megatron yang berjudul Reklame Bank Mandiri ukuran 2x1,5 yang berlokasi di protokol dengan panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, berjumlah 2 dengan nilai sewa Rp8.820.000. Tarif pajak daerah dikarenakan Kalimantan, maka 25% dengan masa tayang 5 November 2022 sampai dengan 5 November 2023. Cara mendapatkan 2.205.000 ialah nilai sewa dikali pajak daerah, yaitu hasilnya Rp2.205.000. Maka jumlah ketetapan pokok pajak ialah Rp2.205.000. Jumlah keseluruhan ialah Rp2.205.000. Demikianlah daftar pajak reklame yang telah diisi. Baik, selanjutnya ada cara bayar pajak reklame. Di sini saya akan menjelaskan cara bayar pajak reklame secara online. Berikut sistemnya. Yang pertama, melakukan permohonan izin pemasangan baru maupun perpanjangan reklame ke DPM PTSP. Yang kedua, petugasan pada DPM PTSP melakukan input pada aplikasi Si Cantik atau sicantikui.layanan.go.id. Yang ketiga, pada proses entry SKPD, maka petugas di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya melakukan penetapan SKPD reklame. Yang keempat, bagi wajib pajak baru, maka terlebih dahulu akan dilakukan pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD. Yang kelima, apabila sudah memiliki NPWPD, maka akan dilakukan proses penempatan SKPD reklame sesuai dengan data yang sudah diinput pada aplikasi sicantikui.layanan.go.id. Yang keenam, jika SKPD sudah ditetapkan petugas, maka DPKPD melakukan upload SKPD di aplikasi sicantikui.layanan.go.id dan penyampaian SKPD kepada wajib pajak melalui media online. Lalu yang ketujuh, wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank BPD. Yang ke-8, bukti pembayaran SSPD akan dilaporkan. Di sini ada cara bayar pajak reklame offline. Untuk membayar pajak reklame, wajib pajak pribadi atau badan usaha. Pertama-tama wajib mengisi formulir surat keterangan ketetapan pajak daerah SKP daerah. Adapun isi formulir SKP daerah terdiri dari yang pertama, nilai ketinggian reklame, yang kedua, skor lokasi reklame, yang ketiga, skor sudut pandang, yang keempat, skor ketinggian reklame, yang kelima, nilai sewa reklame. Setelah formulir terisi, maka Anda bisa membayar pajak reklame di loket, membayar dan dinas, pendapatan daerah atau dispenda. Biaya harus segera dilunasi dalam tempo 30 hari sejak SKP daerah diterima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih kembali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.